Shalom semuanya, saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan kuasanya akan menjamah saudara di rumah-rumah. Melalui Healing Worship Online yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dimulai tanggal 8 Juli 2020 di YouTube GBI Sukawarna. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91 ayat 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jeratan penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang tegak di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan datang kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Cool, Community of Love, setiap hari Selasa jam 7 malam. Daftarkan diri kamu untuk tergabung di dalam Cool. Di dalam Cool, kita dapat bersatu hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dapat diakses melalui channel YouTube dan Facebook. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 7 pagi melalui channel YouTube. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara scan QR Code melalui aplikasi digital payment, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, Mobil BCA, ShopeePay, dan lain-lain. Mari membawa persembahan persepuluhan bersama-sama setiap minggu kedua yang dapat dilakukan dengan cara transfer maupun digital payment. Setiap minggu ketiga, kita juga akan membawa persembahan diakonia yang dapat dilakukan melalui transfer maupun digital payment. Bagi jemaat cabang, dapat melakukan persembahan dengan cara transfer ke rekening cabang masing-masing. Warta gereja yang berisi tentang renungan dan info kegiatan gereja tetap diterbitkan dalam bentuk digital dan dapat diakses dengan cara scan QR berikut. Sumber informasi bagi jemaat Cool, di mana kita dapat menemukan berbagai macam barang dan jasa yang dijual oleh sesama jemaat melalui akun Instagram Cek Toko Cool. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat gereja melalui nomor WhatsApp 0851
Untuk terus mendapatkan update tentang gereja kita, follow akun sosial media kita di Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, dan TikTok. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi
Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Masih dalam suasana tahun baru, kami mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari kita bersama-sama mendeklarasikannya. Nanti saya dulu, baru Bapak Ibu mengikuti. Kita mulai, 1, 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Engkau Allah kami yang setia. Engkau yang memulai yang baik di dalam hidup kami. Di awal tahun ini Tuhan, kami percaya rancangan-Mu baik bagi kami. Kami perkatakan Tuhan, dengan hati kami percaya, dengan mulut kami mengaku, Tuhan membuat baik, Tuhan membuat baik. Untuk itu Tuhan kami ada di tempat ini untuk bersyukur.
memuji Engkau. Sebab tidak ada satu alasan lagi untuk kami bisa membalas kasih-Mu selain kami memuji dan menyembah-Mu. Selama hidup kami Tuhan, biarlah hidup kami ini kami dedikasikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
You are God, holy and righteous. You are God. You are God. You are my Lord. You are Lord, holy and righteous. You are Lord. You are Lord. Engkau Tuhan kami. You are God, holy and righteous. You are God. You are God, reigning King, reigning King, holy and righteous, reigning King. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. You are God, holy and righteous. You are God. You are Sekali lagi, you are God. Holy and righteous. You are God. You are Lord. You Kami angkat jiwa kami kepadamu ya Tuhan, sebab kepadamulah kami percaya. Dan kami angkat tangan kami demi namamu, kami bersorak-sorai di bawah naungan sayapmu. Jiwa kami melekat kepadamu ya Tuhan, dan tangan kananmu yang menopang kami. Dari tempat ini Tuhan, kami naikkan doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Lawat bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Sinari bangsa Indonesia dengan wajah-Mu. Kasih kuasa-Mu Kau nyatakan atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat. Indonesia pulih dalam nama Yesus. Indonesia bangkit dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, anugerah Tuhan dinyatakan. Belas kasihan-Mu turun atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang dahsyat.
Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami ya Tuhan. Bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang damai dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Nyatakan kebaikan-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapa, terus kami berdoa buat pemimpin-pemimpin birokrasi kami yang tertinggi Tuhan. Bapak Presiden, wakil sampai susunan birokrasi yang paling terendah. Tuhan, Engkau Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Para Menteri Kabinet Indonesia bersatu. Tuhan, satukan visi misi mereka Tuhan. TNI dan Polri Tuhan yang ada di bangsa ini Bapa. Tuhan bersama-sama mereka Tuhan. Bergandengan tangan untuk memajukan bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Insinyur Diko Notorarjo dan keempat wakil gembala Tuhan. Gembala Rayon 13 di tempat ini. Bapak Irfan Yonatan, Tuhan Engkau memberkati Bapak, Engkau memberkati mereka, setiap pelayanan mereka Tuhan berkati. Keluarga besar mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tongkat dan gadamu Bapa yang selalu menghibur mereka. Dan Engkau kasih-Mu Bapa yang memelihara mereka Tuhan. Mendekap mereka dengan kasih-Mu Bapa. Sehingga mereka terus merasa bahwa Engkau Allah yang dekat bagi mereka Tuhan. Engkau Allah yang terus pimpin, tuntun, bimbing mereka senantiasa ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapak Gembala kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Gembala cabang dan ranting Tuhan. Mulai dari Enggano Pamorganda ke Tahun, Riak Siabun, Simpang Kandis, Manak, Curug, Lubuk Linggau, SP3 Mandala dan Transubur. Pengurapan Allah mengalir bagi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Seluruh umat Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang buta akan melihat. Tangan Yesus menjamah mereka yang sakit. Engkau yang sakit di rumah sakit swasta maupun negeri, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, tangan kuasa Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, menjamah mereka yang sakit kanker, diabetes, TBC, dan segala penyakit yang mereka alami saat ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat seluruh umat-Mu Bapa. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Kau berikan kelegaan. Kau menghibur yang susah, Kau menguatkan yang lemah. Kau berikan pengharapan yang baru bagi mereka yang putus pengharapan. Tuhan terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu mengalir dalam setiap keluarga. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak tunduk kepada orang tua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ku
Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah minggu kedua di mana kita akan mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat amplop kita. Saudara terkasih yang sudah mempersiapkan persepuluhan pada hari ini, setiap bulan minggu kedua, sekali lagi saya sampaikan, mari kita serahkan, kembalikan kepada Tuhan dengan rasa syukur yang tinggi. Yang sudah mempersiapkan langsung bukti transfer atau keterangan lain, silakan bangkit berdiri. Saudara terkasih, demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ulangan 2:8-11. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbung-lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharannya melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu dan pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Bapa yang sangat baik di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pada hari ini di mana anak-anakmu, hamba-hambamu ya Tuhan, membawa persembahan persepuluhan dan persembahan lain. Bapa surgawi, Engkau tahu isi hati mereka, di mana Tuhan, semua yang Tuhan berikan kepada mereka, di mana mereka memberikannya untuk Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka diberkatilah Engkau yang memberi pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan baru, ada semangat yang baru, ada kesehatan, ada hubungan suami dan istri yang baik, hubungan orang tua dan anak, semua baik di dalam nama Tuhan Yesus. Maka terima berkat itu, janji-janji Allah. Ada damai sejahtera dan sukacita Allah, oleh karena kasih Allah dari Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu, karena kesetiaanmu hidup di dalam integritas Allah. Kasih Allah itu melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dikala engkau keluar, bahkan dikala engkau masuk. Dan sekali lagi, apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara-saudara yang berada di rumah-rumah, ataupun saudara-saudara yang ada di tempat ini, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, shalom yang mengikuti ibadah, bukan yang menonton ibadah. Karena kita percaya di dalam ibadah ini mengandung janji untuk hari ini, saat ini, dan saat yang akan datang. Jadi kita benar-benar beribadah dengan serius. Kita benar-benar ibadah dengan sungguh, karena kita tahu firman Tuhanlah yang dibagikan pada hari ini. Kita tahu firman Tuhan yang menguatkan kita, apalagi di kala-kala tahun-tahun seperti ini. Saudara, kita sudah termasuk pada tahun 2021, dan kita mengalami tahun 2020 adalah tahun yang sangat-sangat menggoncangkan. Bukan saja menggoncangkan kehidupan kita, bahkan menggoncangkan dunia melalui COVID-19 yang gak terasa sudah hampir 1 tahun dunia tergoncang. Saudara terkasih, virus yang begitu halus, bahkan tak terlihat dengan kasat mata, telah menggoncangkan seluruh dunia. Sekarang penduduk bumi sedang dibingungkan dengan vaksin, saudara terkasih. Produksi negara-negara mana yang terbaik, dan harus menunggu berbulan-bulan dengan rasa takut dan khawatir. Saudara terkasih, kita harus ambil sikap yang terbaik adalah jangan takut.
Sekali lagi saya katakan, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Sedikit pun jangan takut, jangan bimbang, dan jangan khawatir. Karena kita, orang-orang Kristen, kita bersyukur punya firman Tuhan. Itu ada dalam kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Dia, kepada Tuhan. Sebab Ia, Tuhan, yang memelihara kita. Anak-anak Tuhan tak perlu takut dan khawatir saudara, tentang apapun juga. Karena saudara dan saya tetap tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Walaupun di luar sana, kegoncangan itu sangat-sangat menakutkan dari sebagian orang. Sekali lagi, orang-orang yang tinggal di kerajaan Allah yang tak tergoncangkan, tinggal dengan aman, tinggal diam dengan tenang, dan percaya Tuhan itu adalah penolong, percaya Tuhan itu adalah perlindungan kita yang luar biasa. Karena kita ada di dalam bahtera Tuhan Yesus yang telah memanggil kehidupan kita dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Tapi kita harus ingat saudara, tentang kegoncangan kita harus tahu, dan kita harus ingat suatu saat nanti Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa dengan kengerian yang sangat mengerikan. Itu ditulis di kitab Hagai, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita baca kitab Hagai 2 ayat 7 dan 8a. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa. Begitu kengerian yang luar biasa yang akan terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi ingat betapa saleh dan sucinya kita harus hidup. Kapankah kita harus hidup dengan suci dan saleh? Mulai sekarang. Katakan jemaat Tuhan, mulai sekarang. Jangan kita tunggu-tunggu lagi. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan, kita benar-benar harus hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita benar-benar harus hidup di dalam kasih karunia. Kita benar-benar hidup di dalam perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sedikit bersaksi apa yang saya alami dalam beberapa minggu yang lalu, saudara. Sewaktu saya jalan-jalan di pinggir laut, tahu-tahu ada seseorang yang sedang memancing ikan. Seseorang yang sedang memancing ikan di laut, saudara, bukan di sungai. Sewaktu dia memancing ikan, dia mendapatkan sesuatu ikan yang cukup besar, lebih kurang 2 kilo, saudara terkasih. Tetapi dia angkat ikan itu, otomatis dia letakkan di sebelahnya dengan tanpa air. Tapi tahu-tahu dalam waktu yang cukup cepat sekali, namanya ikan laut itu, saudara, beda dengan ikan-ikan air tawar yang kuat. Hanya beberapa menit tahu ikan itu sudah mati. Karena mengapa? Karena ikan itu diambil dari habitatnya. Habitat ikan itu jelas, saudara terkasih, adalah di dalam air. Kalau ikan diangkat di dalam air, ikan dipancing, sudah itu diangkat dari air, ikan itu akan mati. Kembali saya jelaskan, sampaikan, karena ikan itu tidak tinggal di dalam habitatnya lagi, tetapi dia tinggal di darat, di udara yang bebas dan bukan habitat dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, hanya beberapa menit ikan itu akan mati. Maka ikan itu perlu mempunyai hubungan. Jelas, ikan bisa hidup hanya di air laut dan di air tawar dan di air payau, saudara terkasih dalam Tuhan. Ikan tidak ada yang hidup di darat. Saudara, itu mungkin ikan asin mungkin yang hidup di darat. Saudara terkasih dalam Tuhan, sesudah itu saya berjalan menyisiri pantai. Saya melihat suatu pohon yang sangat besar. Pohon yang sudah tumbang mungkin sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Saya melihat pohon itu tumbang, akarnya pun di atas. Akar pohon itu di atas, tumbang, dan semua daun-daunnya layu. Dan saya ingat, pohon ini keluar dari tanah, saudara. Artinya pohon ini tercabut, maksud saya, tercabut dari tanah. Dan pohon itu pun mati. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan, dengan hal ini kita tahu, ikan habitatnya di air. Sedangkan pohon-pohon itu habitatnya adalah tanah. Kalau pohon tercabut dari tanah, pohon itu akan mati. Amin. Karena tidak mungkin pohon yang begitu besar ditanamkan kembali, tidak mungkin bisa hidup. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan, saya teringat sewaktu Adam dan Hawa yang dicampakkan ke bumi, lalu rohnya mati. Hubungan antara manusia dan Allah terputus, saudara.
Hubungan antara manusia terputus karena rohnya tidak berhubungan dengan Tuhan lagi. Karena manusia terputus hubungan dengan Allah, maka manusia itu pun mati. Garis bawah itu, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita putus hubungan dengan Allah, maka kita pun akan mati. Di tahun integritas ini adalah tahun yang istimewa, tahun yang spesial membentuk kehidupan kita. Integritas karakter Tuhan Yesus yang paling sempurna, saudara, adalah figur karakter yang paling sempurna, mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk tinggal di dalam habitat kita, yaitu kembali kepada Allah dengan benar. Kembali kepada Allah dengan benar. Ayat emas di tahun integritas, saudara, ini sepanjang tahun ini, tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita terus belajar dari tahap demi tahap untuk semua kebaikan kita. Kita percaya ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan pakai kehidupan kita semua, saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu, saudara, dengarkan. Mazmur 24 ayat 4 mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bagian dari integritas, saudara terkasih dalam Tuhan, saya buka di bagian ini. Yang pertama, bersih tangan. Oh, bersih tangan itu apa, Pak Apu? Mungkin saudara bertanya, sudah cuci tangan? Kita dalam hampir 9 bulan ini selalu mencuci tangan. Biasa satu hari saya sudah sampaikan pernah beberapa kali, kita hanya 10 kali atau 20 kali. Sekarang kita bisa cuci tangan sampai 30 sampai 40 kali. Itu saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, orang yang bersih tangannya tidak melakukan hal-hal yang jahat. Amin. Orang yang bersih tangannya adalah orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Yang kedua, murni hatinya. Murni hati berbicara seperti emas yang murni. Emas yang murni itu 24 karat, saudara. Emas yang murni itu 9 3 kali, 9 itu adalah persentasenya, dan itu yang paling murni. Untuk itu, saudara, emas yang murni jelas bersih, tidak kotor. Untuk itu, saudara, hati kita tuh harus murni, karena yang tidak melakukan hal yang jahat dan mempunyai hati murni. Itu penting sekali, saudara. Arti murni berbicara tentang tulus, suci. Ketiga, saudara, penipuan kepada Tuhan atau kepada siapapun. Itu salah satu ayat ini berbicara. Jadi kita jangan sampai masuk kepada orang-orang sebagai orang-orang penipu. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Saudara, mungkin kita bertanya, kapan kita menipu Tuhan? Kita tidak merasakan bahwa kita menipu Tuhan. Salah satu, saudara, pada hari ini saya buka karena ada sambungan dengan ayat emas di tahun integritas ini. Salah satu, Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara terkasih dalam Tuhan, di sini akan terlihat jelas, saudara terkasih, apakah seseorang itu berintegritas atau enggak. Orang yang berintegritas di musim apapun, orang itu tidak berubah, saudara terkasih dalam Tuhan, karena ada komitmen untuk membuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Memang itu perlu komitmen, saudara terkasih, karena dia tahu Tuhan tetap dipermuliakan, karena dia tahu dia harus melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga di ayat ini berbicara tentang bagaimana kita tidak menipu Tuhan. Yang keempat, bersumpah palsu, berjanji tapi tidak ditepati terhadap manusia, apalagi terhadap Tuhan. Jadi kembali kita dan Tuhan yang tahu. Di tahun integritas ini, baiklah kita sama-sama cek kebenarannya, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kita ingin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita tidak main-main di dalam Tuhan, tetapi kita percaya, kita ingin sungguh di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang di tahun 2020 kita lakukan kurang benar.
tahun 2021 adalah tahun yang menjanjikan sesuatu hal-hal yang besar. Untuk itu juga tahun 2021 kita harus sungguh di dalam Tuhan, melakukan perintah dan titahnya dengan benar. Jadi kembali kita dalam tahun, sekali lagi di tahun integritas, baiklah kita sama-sama cek kebenaran diri kita, introspeksi diri kita, periksa tilik hati kita. Saudara, apakah masih ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan? Seperti saudara kita ingat, hambanya Timotius sewaktu menegur jemaatnya untuk bertanding dalam iman yang benar, bukan cinta uang, untuk merebut hidup yang kekal. Sekali lagi, hambanya Timotius berbicara dan menegur jemaatnya untuk bertanding dengan iman yang benar, bukan cinta uang, untuk merebut hidup yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Karena itu saudara, sekali lagi, karena kita ini manusia Allah, karena kita berasal dari Allah, dan kita adalah ciptaan yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan, saudara terkasih. Caranya, kita harus kembali, saya katakan tadi, ikan habitatnya adalah di laut, kalau pohon habitatnya adalah di tanah, tetapi kita habitatnya, asal dari kehidupan kita adalah dari Taman Eden. Amin. Kita ini spesial, saudara terkasih dalam Tuhan. Adam dan Hawa, nenek moyang kita, itu tinggal di Taman Eden. Tetapi saudara terkasih, oleh karena pelanggarnya, karena ketidaktaatnya, maka kita semua sudah tahu tentang cerita ini, di mana Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, tinggal di taman yang namanya bukan Eden lagi, Taman Edan, yaitu namanya dunia. Saudara terkasih, untuk itu, jadi saudara, kita perlu merasakan bagaimana bahwa kita ini benar-benar adalah manusia ciptaan Allah. Bahkan kitab Timotius mengatakan, hai manusia Allah. Saudara, untuk itu marilah sama-sama kita ciptakan sebagai manusia yang berasal dari Allah, ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kita harus rajin berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Suasana sekarang saudara tidak menjanjikan kehidupan manusia. Kita mengalami suatu tahun 2020, COVID-19 begitu seolah-olah mengamuk. Tetapi kita percaya, kita punya iman percaya, kita masuk tahun 2021. Ada suatu hal-hal yang besar yang akan terjadi, hal-hal yang positif yang akan terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik. Kita percaya, sewaktu kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita dijaga Tuhan, sehingga sekali lagi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Untuk masuk ke tahun 2021, kita harus lebih indah, lebih baik lagi dari tahun 2020. Saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Ciptakan suasana surga di bumi. Saudara, di bumi di mana? Untuk itu saudara, ada doa di mana? Di dalam rumah-rumah. Kita saat sekarang beribadah di rumah-rumah. Kita saat sekarang beribadah. Mungkin ada yang offline, mungkin juga yang masih ada jelas masih ada yang online. Untuk itu saudara, ciptakan suasana surga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada doa, pujian dan penyembahan. Ada doa, pujian dan penyembahan dalam kehidupan kita, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Karena itu adalah DNA kita. Barulah kita bisa berkata, kitalah yang naik ke gunung kudus Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus. Kalau kita sudah melakukan hal ini, sekali lagi saya sampaikan, kitalah yang naik ke gunung kudus Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus. Amin. Jadi saudara, ciptakan kembali suasana surga di dalam rumah tangga Anda, di lingkungan Anda, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Orang akan bisa membedakan yang mana orang Kristen, yang mana orang mengenal Tuhan, dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kehidupan kita berbeda oleh karena kita menciptakan suasana surga yang begitu indah, yang dirasakan oleh tetangga kita, yang dirasakan penduduk di sekeliling kita. Kita bisa tampil beda. Dalam arti kata tampil beda, karakter kita adalah karakter ilahi. Dan apalagi kita ada di tahun integritas, tahun yang istimewa ini.
Saudara terkasih, maka hiduplah sebagai orang yang berintegritas. Kita harus lahirkan karakter ilahi di tahun integritas ini. Untuk itu kita harus belajar dari Yesus selama di bumi. Bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun sesudah puasa 40 hari 40 malam tidak makan, saudara terkasih. Lalu saudara, iblis membawa Tuhan ke padang gurun. Sebenarnya Roh Kudus yang membawa Tuhan ke padang gurun dan iblis yang mencobai. Lukas 4 ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Ini tertulis, saudara terkasih, di Ulangan 8 ayat 3. Lalu Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, diperlihatkan kepadanya kerajaan yang ada di dunia ini. Begitu megahnya, begitu mewahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, iblis selalu berkata kepada Tuhan Yesus di Lukas 4 ayat 7 dan 8, "Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Selanjutnya lalu iblis membawa Yesus ke Yerusalem, ke bubungan bait Allah. Dan iblis berkata, "Jatuhkanlah dirimu, karena malaikat-malaikat Tuhan akan menjaga dan menatang engkau." Jelas ayat ini iblis memakai kitab Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12. Jadi iblis tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Lukas 4 ayat 12, Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena firman Tuhan diperuntukkan untuk manusia, dan jika manusia tahu firman, tetapi tidak melakukan firman, kira-kira jadi apa, saudara terkasih dalam Tuhan?" Iblis pun tahu akan firman Tuhan, tetapi iblis tidak melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan diperuntukkan untuk manusia. Tetapi saya sampaikan kembali, karena firman Tuhan diperuntukkan oleh manusia, dan jika manusia tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, kira-kira jadi apa manusia itu, saudara terkasih? Kita harus introspeksi diri kita dengan benar. Kita harus merendahkan hati kita. Apakah kita sudah benar-benar melakukan firman Tuhan di tahun-tahun yang lalu? Terlebih lagi kita masuk ke tahun 2021, tahun yang istimewa, tahun yang khusus yang akan kita alami. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita di masa pandemi ini. Apakah kita tertib melakukan protokol kesehatan atau tidak? Jadi jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi jangan mencobai Tuhan Allah. Inilah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari integritas Tuhan Yesus, yaitu karakter ilahinya yang sangat-sangat sempurna, yang selalu berpedoman kepada kitab suci, yang punya arti sangat luas sekali, dan akan kita sharingkan, saudara, di lain kesempatan yang akan datang. Karena tentang integritas itu artinya sangat-sangat luas. Untuk itu, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita dan kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita mengadakan pemberesan hati kita. Ora basikara basyanda takasikara bayala bala 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 bala. Sikapa payar basyanda takasika payara bala 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 bala. Bila sebentar ya Tuhan, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Engkau sendiri ya Tuhan. Bapa, terima kasih, kuduskan, tahirkan kami, layakkan kami semua jemaat Tuhan dimanapun kami berada pada saat sekarang ya Tuhan. Kuduskan kami, tahirkan kami, sehingga kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih semua karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Di tahun 2021 ini ya Tuhan, kami tahu ada tahun kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, pada malam Paskah terakhir,
Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Dia. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ora basanda taka sikara baya bala bala. Kina pasikara bala 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 bala. Ucapkan syukur kepada Dia. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh banyak sangat-sangat baik. Ora basika papaya rabasyanda bala 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 bala. Syanda takasi karabasyanda takara bala 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 bala. Shika parabasyanda bala 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 bala. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Ora basika rabasyanda bala 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 bala. Lihatlah ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang pada hari ini beribadah ya Tuhan, di tahun 2021 ini ya Tuhan, pada bulan Januari ini. Bapa memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sekali lagi mereka yang ada di rumah-rumah, mereka yang ada di kendaraan, mereka sedang dalam perjalanan mengikuti ibadah ini. Kami percaya mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih lagi ya Tuhan, mereka telah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Kamu mempersatukan kami dengan Engkau. Begitu juga mempersatukan kami dengan sesama, sehingga kami saling mengasihi satu dengan lainnya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang tercurah ya Tuhan di kayu salib, untuk kami orang yang berdosa, dijadikan tidak berdosa. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami sharingkan bersama-sama, yang boleh kami menerima satu dengan lainnya ya Tuhan. Kami tahu Engkau menuntun kami di tahun 2021 ini yang secara khusus untuk kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya akan ada penuaian besar-besaran ya Tuhan melalui Pentakosta ketiga ini, di mana Pentakosta akan ada penuaian besar-besar baik di Indonesia bahkan di bangsa-bangsa. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, dan kami akan melihat penuaian itu terjadi ya Tuhan di mana-mana. Di mana-mana terjadi penuaian besar ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya beribu-ribu laksa malaikat bersorak-sorai di surga ya Tuhan. Akan ada banyak jiwa-jiwa dituai di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang akan mencari Engkau, karena Engkaulah Tuhan, karena Engkaulah Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat perjamuan kudus pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di dalam warta. Untuk itu mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Engkau pelihara kesehatan kami, kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kuliah kami, dan semua ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu dan bisa untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin Bapa. Selamat memberi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah ini dan kita percaya kita semua dipulihkan, kita semua disehatkan karena anugerah Tuhan. Kita percaya firman Tuhan bekerja atas kita semua dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan akan merema dalam kehidupan kita, menguatkan kita, menguduskan kita, membenarkan kita oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita menyelesaikan ibadah ini dan kita mengangkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi dan kita menerima berkat dari Allah Bapa,
Dan Tuhan pun menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka terimalah berkat itu, yaitu janji-janji Allah, berkat damai sejahtera dan sukacita, serta perlindungan dan pertolongan dan anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa bersama Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis bersama Roh Kudus, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Cool, Community of Love, setiap hari Selasa jam 7 malam. Daftarkan diri kamu untuk tergabung di dalam Cool. Di dalam Cool, kita dapat bersatu hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dapat diakses melalui channel YouTube dan Facebook. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 7 pagi melalui channel YouTube. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara scan QR Code melalui aplikasi digital payment, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, Mobil BCA, ShopeePay, dan lain-lain. Mari membawa persembahan persepuluhan bersama-sama setiap minggu kedua yang dapat dilakukan dengan cara transfer maupun digital payment. Setiap minggu ketiga, kita juga akan membawa persembahan diakonia yang dapat dilakukan melalui transfer maupun digital payment. Bagi jemaat cabang, dapat melakukan persembahan dengan cara transfer ke rekening cabang masing-masing. Warta gereja yang berisi tentang renungan dan info kegiatan gereja tetap diterbitkan dalam bentuk digital dan dapat diakses dengan cara scan QR berikut. Sumber informasi bagi jemaat Cool, di mana kita dapat menemukan berbagai macam barang dan jasa yang dijual oleh sesama jemaat melalui akun Instagram Cek Toko Cool. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat gereja melalui nomor WhatsApp 0851 0000 8962. Untuk terus mendapatkan update tentang gereja kita, follow akun sosial media kita di Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, dan TikTok.